Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa minanihil ghamirah wa ala alihi wa ashabihil anjumil zahirah. Amma ba'du, qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala aidan Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu bi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nuqtihi min bil akhirati min nasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu biha abwabus sama wa abwabur rahmah faqum wa shalli wa farrasaka wa yadayka ila sama. Faqultu ya Jibril madillah hadhihi lailatun yuftahu biha salasu mi'ati babin minar rahmah fayaghfirullahu ta'ala jami' man la syukur billah illa man kana sahiran aw kahinan aw mudminu khamrin aw musirran lazina aw akilar riba aw aqul walidain aw namam aw qati'ur rahim fa inna haula'i la burla wa mata yatubu wa yatruku. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita walaupun sudah di bulan Sya'ban, bulan diapit oleh Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang lewat, bulan Rajab lil istighfar minaz dzunub, untuk banyak mengucapkan istighfar dari segala dosa yang telah kita lakukan beberapa bulan yang lewat. Sekarang masuk bulan Sya'ban, 3 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum dan hikmah Rajabiyah bulan Rajab, hikmah bulan Sya'ban, dan hikmah bulan Ramadan. Ada 3 hikmah yang saya sampaikan, hanya intinya saja. Yang saya hormati Bapak Camat Sangkuliran yang hadir pada malam hari ini, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan juga Ustadz Mahdi Ilhami, imam masjid, ada 2, Aksa dan Taufikur Rahman. Adik-adik yang tadi sudah membawakan maulid Simtuturar, diiringi dengan tepukan terbang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
tadi oleh anak kita, oleh Muhammad Ali sudah membaca suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yakni Muhammad di malam hari. Minal Masjidil Haram, dari Masjid Al-Haram kota Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang Allah berikan keberkahan sekitarnya, sekelilingnya, luar biasa keberkahan. Dan Mi'raj liduriyahu bin ayatina, Allah memperlihatkan tanda kebesaran Allah. Kalimat min ayatina dalam tata bahasa Arab hanya sebagian kecil lil ba'at, sebagian kecil Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad diisrokan. Malam hari ini, karena kita sudah masuk di bulan Sya'ban, saya banyak menyampaikan hikmah yang terkandung di bulan Sya'ban. Sya'ban itu adalah diambil dari kata-kata sya'aba yusha'ibu, tata sya'abu bil khair. Bulan Sya'ban itu bercabang-cabang kebaikan, banyak sekali kebaikan. Keutamaan di bulan Sya'ban yang telah saya membaca di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang terdahulu, di antaranya keutamaan bulan Sya'ban sekarang ini, bulan diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh selama 1 tahun. Itu keutamaan di bulan Sya'ban ini, amal kita Allah angkat, hadirat Allah di bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan banyak berpuasa? Rasulullah menjawab, bulan Sya'ban ini dilaporkan, diangkat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar laporan terakhir catatanku itu adalah amal kebaikan berpuasa. Yang kedua, di bulan Sya'ban sekarang ini turunnya ayat Al-Quran, ayat tentang sholawat. Jadi di bulan Sya'ban ini ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bingung, kayak apa solawatnya Allah, kayak apa solawatnya malaikat. Kalau solawat kita nanti disuruh ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Kita bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallah, sungguh Allah, yusalluna ala nabi, innallah wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Itu ayat itu turun di bulan Sya'ban kepada Rasul dari malaikat Jibril. Allah bersolawat kepada nabinya, Allah memberikan rahmatnya kepada nabinya.
Bukannya Allah bersolawat Muhammad, tidak. Rahmatnya Allah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan solawatnya malaikat, innallahu malaikatahu, Allah dan malaikat yusalluna nabi, bersolawat kepada Nabi. Itu ayat Al-Quran. Kalau malaikat Allah berjuta-juta di langit itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, solawat malaikat itu adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang yang bersolawat itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Itulah solawat malaikat kepada Nabi Muhammad. Maka lanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, termasuk kita. Padahal ayat itu 1500 tahun yang lewat. Hai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya artikan arti daripada Sya'ban. Sekarang kita berada pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang ke-8. Bulan Ramadan bulan ke-9, Rajab bulan ke-7. Karena bulan Arab itu sama juga 12. Bulan 12-nya Zulhijjah. Riwayat daripada Yahya bin Mu'az an-Nauqal, dia berkata, inna fi Sya'ban, bulan Sya'ban itu hurufnya ada 5. Sya'ban hurufnya ada 5. Shin yang pertama. Shin itu kepanjangannya asyaraf wasyafa'ah, mulia, wasyafa'ah, memberikan pertolongan. Jadi di bulan Sya'ban ini orang-orang yang berpuasa, khususnya karena dibuat berpuasa, dia mendapat syafaat, mendapat kemuliaan karena dia adalah mengagungkan Sya'ban. Sedangkan Sya'ban itu bulan 3 berturut-turut, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi Muhammad SAW, Ramadan bulan umatku. Yang kedua huruf Ain. Ain itu al-izzah wal karamah. Al-izzah mulia, wal karamah dimuliakan. Al-ya Sya'ban. Ba, huruf ba yang ketiga, shin, ain, ba. Ba itu adalah albir, berbakti kepada Allah di bulan Sya'ban ini, persiapan untuk menuju Ramadan. Maka banyak latihan-latihan berbakti, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lakukan puasa-puasa sunat. Dan huruf ulfah, arti ulfah itu adalah dia merasa jinak hatinya, merasa tentram hatinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan huruf nun, an-nur, cahaya. Telah berkata sebagian hukama, kalau dalam kitab itu disebutkan hukama, disebutkan si A, si B, si C, tidak. Kalau hukama itu adalah orang-orang ahli ma'rifah, orang-orang yang dia itu pandangannya, pemikirannya, hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berkata sebahagian al-hukama. Apa kata beliau?
Inna Rajabal istighfar, bulan Rajab yang telah kita lewati, untuk istighfar, banyak mengucapkan istighfar Rajab. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Itu ada di dalam buku Risalah Amaliyah. Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah hambamu ini, warhamni, ya Allah berikan rahmat kepada hambamu ini, wa tub alayya, ya Allah terimalah taubat hamba. Itu minimal 70 kali dalam satu hari selama bulan Rajab. Jadi Rajab istighfar dari segala dosa, dosa di telinga mendengar, dosa di kaki karena berjalan kepada hal yang kadang-kadang ada tidak dibenarkan oleh syariat. Sekarang bulan Sya'ban li islahil qalbi minal uyub. Di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, bulanku kata Nabi, adalah untuk membersihkan hati. Manusia itu semua punya hati. Qalbun, hati. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Pada tubuh manusia itu ada segumpal, ada yang mengatakan darah. Inna fil jasadi mudghah, segumpal daging seperti jantung. Idza saluhat, kalau hatinya itu baik, hatinya baik, selalu kepada orang lain husnuzan. Ketika dia beramal ibadah, maka dia itu adalah bisa untuk menghilangkan yang namanya ria dalam beramal, ujub dalam beramal. Ketika dia punya jabatan, maka dia berpikir, dulu aku adalah cuma rakyat biasa, sekarang aku dititipi jabatan. Jabatan hanya sementara. Tidak ada dalam hatinya timbul takabur, tidak ada. Itu namanya hati yang bersih. Sya'ban li islahil qalbi minal uyub, dari segala sifat-sifat tercela. Jadi sifat tercela itu kalau sudah datang kepada seorang, maka dia itu adalah manusia-manusia banyak tidak senang, apakah lagi Allah dan Rasulnya. Kalau sudah sifat-sifat tercela itu ada pada diri seseorang, ketika orang lain sukses berhasil, timbul dalam hatinya hasud, iri hati. Itu adalah hati yang kotor. Orang lain ada sedikit salah, keliru, ada kekurangan, maka mudah bagi dia untuk ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, karena dia tidak mencerminkan pada dirinya. Hanya orang yang dibaca, dia tidak membaca pada dirinya. Kalau orang itu bisa membaca dirinya, aku ini dulu aku tidak punya apa-apa, sekarang ada, ini titipan Allah. Dulu aku buta huruf, sekarang tahu aku membaca. Ini adalah anugerah dari Allah. Tahu baca Al-Quran, tahu kita membaca kitab, semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan sombong.
Kalau dia bisa mengembalikan bahwa dirinya itu berasal dari tidak ada apa-apanya, sekarang ada, besok kembali tidak ada apa-apanya. Bulan Sya'ban untuk membersihkan hati daripada segala sifat tercela. Ramadan, Lailatul, itu adanya di bulan Ramadan, at-taqarrub ilallah. Kalau tubuh kita bersih, hati sudah bersih, orang itu mudah mendekatkan diri kepada Allah. Untuk berzikir, dia tidak merasa bosan, lidahnya selalu basah menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaim fi Sya'ban. Nabi Muhammad memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Latihan-latihan, nanti akan masuk Ramadan. Man shoma salasata ayyam, siapa puasa 3 hari di awal Sya'ban, lewat sudah. Salasah min awsatihi, 3 hari nanti umpamanya nisfu Sya'ban jatuh pada hari Jumat, hari dia berpuasa, niatnya terserah, niat puasa Kamis atau niat puasa Sya'ban. Habis itu hari Jumat puasa Sya'ban, nisfu Sya'ban, dilanjutkan besoknya hari Sabtu. Pertengahan Sya'ban 3 hari, wasalasah min akhirihi, 3 hari di akhir Ramadan. Janji Allah bagaimana? Kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyan. Allah memberikan orang itu pahala di awal Sya'ban 3 hari, di tengah Sya'ban 3 hari, di akhir Sya'ban 3 hari. Allah menulis pahala sama dengan 70 nabiullah. Bukan dia jadi nabi, tapi sama dengan pahala 70 orang. Wa kana abadallah ta'ala sab'ina amman, sama dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 70 tahun. Nilai pahala puasa 9 hari di bulan Sya'ban, awalnya 3, tengahnya 3, akhirnya 3. Allah memberikan pahala sama orang yang ibadah 70 tahun. Wa in mata fi tilka sanah, kalau dia meninggal tahun itu, mata syahidan, dia meninggal pahalanya sama dengan pahala orang mati syahid, tapi dia bukan syahid fisabilillah pahalanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man azzama Sya'ban, siapa yang membesarkan bulan Sya'ban, wattaqo, bertakwa di bulan Sya'ban. Arti takwa itu melaksanakan perintah Allah dari yang wajib sampai yang sunat. Bertakwa itu meninggalkan sesuatu yang haram sampai kepada yang makruh. Itu namanya takwa. Imtisalu awamirihi wajitinabu nawahihi. Definisi takwa, melaksanakan perintah Allah dari yang wajib sampai kepada yang sunat di bulan Sya'ban, meninggalkan larangan Allah dari yang haram sampai kepada hal yang Allah benci sekalipun makruh. Wa amila bi ta'atihi,
dia beramal hanya untuk taat kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Wa amsaka nafsahu anil maksiyah, dan menahan dirinya daripada berbuat maksiat. Tadi termasuk takwa tadi. Ghafarallah dzunubahu, Allah ampuni dosanya. Setelah berakhir Sya'ban, Allah ampuni dosa-dosanya. Dia bersih dan masuk bulan suci Ramadan, dirinya suci. Ramadan yang dia temui juga bulan suci Ramadan. Wa amanahu fi tilka sanah minal balaya wal amrad. Sampai tahun depan bulan Sya'ban aman, terjaga. Tahun ke depan, 1 tahun. Dari apa? Minalaya, dari bala-bala Allah, wal amrad, dan penyakit. Setahunan orang itu terhindar daripada bala dengan bermodalkan tadi menghormati Sya'ban, bertakwa kepada Allah, dia banyak taat, menahan dirinya maksiat. Ghafarallah dzunubahu, Allah ampuni segala dosanya. Tahun itu dia aman daripada bala dan penyakit. Bulan Sya'ban, saking bulan itu besar kehormatannya, Nabi bersabda, fadlu Sya'ban ala sa'ir syuhur, kelebihan Sya'ban ini dari bulan-bulan yang lainnya. Bulan Rajab, sebelumnya bulan apa kecuali Ramadan? Kelebihan bulan Sya'ban ini atas segala bulan yang lainnya, kafadli, kata Nabi, kelebihannya aku dari seluruh nabi-nabi. Tentunya hebat Nabi Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Begitulah Sya'ban ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Fadlu Ramadan, keutamaan Ramadan itu Sya'ban tadi. Nanti sebentar lagi kita 3 minggu masuk di bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan ala sayyidi syuhur, atas bulan-bulan yang lainnya. Ini Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sebelum Ramadan. Jadi keutamaan Ramadan itu atas seluruh bulan-bulan yang lainnya, fadlillah ala ibadihi, sebagaimana kelebihannya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hamba-hambanya. Jadi Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan lain adalah hamba-hambanya. Bukan main, bulan Ramadan itu besar fadilah kelebihannya. Sampai Rasulullah itu mengatakan ada 3 macam, kata beliau. Al-wail summal wail, celaka kemudian celaka, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang celaka? Kata Rasulullah, orang yang ketemu Ramadan, ketemu bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak terampuni. Ramadan sudah habis 30 hari, dosanya tidak terampuni. Itu kata Rasulullah, al-wail summal wail, celaka, celaka. Apa artinya? Artinya, sedangkan bulan Ramadan itu bulan pengampunan segala dosa, tapi dia tidak melaksanakan puasa di siang hari, tidak tadarus Al-Quran di malam hari. Hanya bulannya saja yang bulan Ramadan, tapi dia tidak menghormati, diisi dengan
qiyamul lail malam hari, tadarus Al-Quran, berpuasa. Celaka kata Rasulullah. Celaka orang itu ketemu Ramadan, dosa-dosanya tidak terampuni. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan al-wail sumbal wail. Celaka, sungguh celaka orang itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang itu yang engkau katakan celaka? Kata Rasulullah, orang yang hidup di tengah-tengah ibu bapaknya ada, tapi dengan ada ibu bapaknya malah dia masuk neraka. Sehingga dengan ada ibu dan bapak dia masuk surga. Celaka dia tidak masuk surga, ada ibu bapaknya. Sekalinya orang-orang yang ada ibu bapaknya tapi dia tidak berbakti kepada ibu bapaknya waktu ibu bapaknya masih hidup. Ridallah biridal walidain. Rasulullah melanjutkan, ridanya Allah tergantung ridanya ibu bapak, murkanya Allah tergantung murkanya ibu bapak. Celaka orang itu ada ibu dan bapaknya tapi dia tidak menyebabkan masuk dalam surga, malah neraka. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau maka ada pertanyaan, kalau orang tua sudah tidak ada, bagaimana? Maka kita bukti berbakti kepada kedua orang tua cukup mendoakan kedua orang tua dan berbuat baik kepada orang yang dulunya ibu bapak kita senang dengan orang itu, teman akrab mama kita, teman akrab bapak kita. Bapak kita udah meninggal, mama kita udah meninggal, masih ada temannya, masih ada orang yang dia senangi. Itu kita berbuat baik kepada orang itu termasuk orang yang berbakti kepada ibu bapaknya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang orang itu dulu adalah teman akrab kedua orang tua kita. Yang ketiga, al-wail sumal wail, celaka kemudian celaka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang itu? Rasulullah, ada yang mengatakan al-bakhil sumal bakhil, orang itu bakhil, kikir, kemudian kikir. Sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah orang yang bakhil itu? Kata Rasulullah, man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang itu dia mendengar namaku disebut ketika kita di masjid hari Jumat, khatib berkhutbah, ada menyebut nama Nabi Muhammad, maka kita menjawab dengan sallallahu alaihi. Namaku disebut, dia dengar tapi dia tidak menjawab dengan sallallahu alaihi, dengan Allahumma shalli Muhammad. Itu kata Nabi, al-bakhil summal bakhil, orang itu adalah bakhil. Bakhil dia namaku disebut tapi dia tidak menjawab, tidak membalas dengan sallallahu alaihi. Saya baca dalam kitab, orang itu tidak pernah berbuat kebaikan, dia dicap orang yang jahat, orang yang jahat. Tapi dia itu ternyata masuk surga, masuk surga. Jadi saya baca dalam kitab itu, ketika seorang perempuan berjalan di padang tandus gurun Sahara, luar biasa panasnya. Ketika dia haus karena panas di siang hari, maka dia melihat air ada di sumur. Alangkah senang bahagianya, maka dia ambil air tadi, dia minum, hilang haus dahaga tadi, dia melanjutkan perjalanan.
Setelah dia minum, padahal orangnya ini adalah orang tidak pernah berbuat kebaikan. Kalau bulan puasa dia tidak berpuasa, banyak duitnya, dia tidak ada infak, sedekah dan zakat, tidak ada. Tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Ketika dia keluar dari sumur tadi, habis minum, hilang haus dahaganya, naik ke atas, berjalan, melihat seekor anjing kehausan, menjulurkan lidahnya. Yalhas, itu dalam bahasa Arabnya dia menjulurkan lidahnya, dia mengisyaratkan kehausan. Jadi si wanita tadi berpikir, ketika aku belum menemukan air, alangkah aku hausnya, sehingga aku ketemu air, aku minum di sumur itu, hilang haus dahaga. Anjing itu dia kehausan sama dengan aku atau haus, maka dia kembali turun ke sumur. Ada yang meriwayatkan dia ambil sandalnya atau sepatunya atau gayung, diambilkan air, bawa ke atas, dia minumi anjing tadi. Dia minumi anjing tadi karena dia merasakan, aku sebelum menemukan air hausnya. Begitulah anjing ini, dia haus sama dengan aku sebelum menemukan air. Dia kasih anjing itu minum. Ringkas cerita, dia meninggal. Ada yang mimpi orang soleh, ternyata wanita itu masuk surga hanya dengan satu perbuatan, menolong anjing yang sedang kehausan. Tapi ini jangan ditiru. Wah, nyambati orang macam-macam, jadi pelacur iya juga. Namun aku sudah tua, karena aku minum anjing, banyak anjing di hilir banyak, di hulu banyak, di dalam banyak. Hilang dosaku sudah karena sebab minum anjing. Jangan ditiru. Ada lagi orang yang amal ibadahnya banyak dia. Bulan puasa, berpuasa, malah di luar bulan Ramadan dia puasa sunat. Dia melakukan sholat yang wajib, di luar yang wajib dia lakukan yang sunat. Banyak amal ibadahnya. Tapi orang ini akhirnya masuk neraka. Tapi dia masuk neraka itu hanya sebentar saja karena kesalahannya ada. Maka dia kembali ke dalam surga karena amal ibadahnya. Apa sebab dia masuk neraka? Gara-gara mengikat kucing, dikurung, tidak dikasih makan. Nah, itu aja sebabnya. Ada kucing dikurung, diikat, dia tidak. Seandainya dikurung, kucing Anggora umpamanya, banyak kucing yang bagus-bagus itu, kasih makan tidak apa-apa. Ini dikurung, diikat, tidak dikasih makan. Kucing itu menderita. Sebab kucing menderita karena perbuatan orang itu tadi, dia masuk neraka. Nah, jadi kita jangan menganggap sepele masalah dosa kecil. Itu bisa nantinya menyeret kita ke dalam neraka. Jangan kita menganggap orang itu hitam, berdosa banyak, si pelacur umpamanya. Tapi dia ketika ada berbuat kebaikan, yang dosa-dosa pelacur itu Allah ampuni karena dia adalah kasih sayang kepada hewan kucing. Ini apa artinya? Bahwa dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita tidak selalu bergaul dengan orang baik, kita tidak selama-lamanya kita bergaul dengan orang jelek. Ketika bergaul dengan orang baik, maka kita adalah
Apabila urusan akhirat kita melihat ke atas, alangkah aku ruginya kesempatan sama hidup di kampung. Kok kenapa aku tidak seperti orang itu, selalu dia hatinya tertabat ke masjid beribadah, kenapa aku tidak? Jadi ketika melihat orang soleh, agar kita bisa mengikuti amal ibadah sama dengan orang soleh. Ketika kita melihat orang yang jelek, orang yang jahat, jangan kita vonis dia itu adalah jelek jahat. Jangan. Kalau kita melihat orang itu jelek, umpamanya dia itu berbuat kesalahan, kita berpikir karena dia tidak tahu bahwa yang dilakukan salah, kita berpikir yang dia perbuat itu dia tidak tahu salah. Kalau kita sudah tahu ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, tapi kita ikut kepada jalan yang salah, dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat kesalahan tadi karena dia adalah tidak tahu. Siapa tahu pada suatu saat dia ada dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal ibadahnya lebih baik daripada kita. Makanya jangan sampai memponis orang yang jelek itu, selama-lama dia jelek belum tentu kalau dia dapat hidayah dia akan berbalik kepada jalan yang benar. Jangan kita merasa bangga kita sudah menjadi orang yang baik, siapa tahu kita digoda oleh iblis. Ujar guru yang kemarin ceramah di Wadah Patur itu, ketika manusia itu mau meninggal dunia, 70.000 iblis syaitan menggoda manusia. Inna syaitan kana lakum aduwwun mubin. Syaitan musuh yang nyata. Jadi ketika kita sudah baik, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah agar kebaikan ini sampai akhir hayat kita. Ketika kita melihat orang jelek, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang itu, dia akan menjadi orang yang baik. Terakhir saya sampaikan, di zaman Rasulullah dulu, Rasulullah mengatakan, nanti di tengah-tengah kita ini ada orang datang. Orang itu adalah ahli surga. Jadi para sahabat menunggu siapa yang datang. Tamu Rasulullah, siapa yang datang? Datanglah orang itu, kata Rasulullah, inilah ahli surga. Itu hari pertama. Besok Rasulullah mengatakan lagi, hari ini kita kedatangan orang ahli surga. Ditunggu lagi siapa orangnya. Yang Rasulullah katakan, tamu yang datang di surga. Sekalinya orang yang datang hari kedua ialah orang yang datang hari pertama kemarin. Kata Rasulullah SAW, hari besok ada lagi orang yang datang. Di tengah-tengah kita ini orang ahli surga. Sahabat nunggu. Ternyata hari yang ketiga itu yang datang ialah hari yang orang pertama dan hari orang yang kedua sampai hari ketiga itu aja orangnya. Jadi sahabat penasaran, orang itu dikatakan ahli surga, maka dia buntuti. Ketika orang itu pulang, dia ikuti sampai ke rumah orang itu. Dia minta izin, saya minta izin untuk bermalam di rumah sampean. Silakan bermalam di rumah saya. Bermalam dia. Ketika di malam hari dilihatnya nyaman aja, guring, mengorok guringnya. Rasulullah mengatakan ahli surga biasanya orang tuh tahajud, baca Al-Quran. Saya guring-guring aja. Guring aja. Di siang hari makan. Biasanya
ahli surga itu nampaknya zahirnya banyak berzikir, banyak puasa, banyak baca Al-Quran. Ini biasa-biasa saja. Kata sahabat tadi mungkin salah alamat, tapi Rasulullah mengatakan itu orangnya ahli surga. Hari ketiga dia bertanya, sampian di malam hari biasa saja, tidak ada tahajud. Di siang hari biasa saja, tidak ada berpuasa. Apakah istimewaan sampean? Jadi kata orang rumah tadi, saya walaupun siang tidak berpuasa, malam cuman apabila mau tidur sebelum tidur dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, seandainya orang ada yang menzalim saya, menyakiti saya, menipu saya, ya Allah ampunilah orang itu. Itu aja bahasanya. Ya Allah ya Tuhanku, seandainya orang itu di masyarakat ini ada orang yang menzalim saya, ada yang menipu saya, ada yang menyakiti saya, ya Allah ampunilah orang-orang itu. Jadi itu aja sebelum dia tidur yang diucapkan. Ya Allah ya Tuhanku, seandainya aku ini ada pernah zalim menyakiti orang lain, ya Allah aku bersedia untuk balasannya. Apakah engkau masukkan ke neraka atau orang itu kisas kepada saya? Seandainya ya Allah saya ada berbuat salah dengan orang lain, padahal dia tidak ada berbuat salah dengan orang lain. Oh, ujar tamu tadi, itu sekalinya sebabnya hatinya bersih, tidak ada dendam dengan orang lain ketika orang berbuat salah dengan dia. Semoga Allah mengampuni. Itu sekalinya yang menyebabkan orang itu adalah ahli surga. Jadi kesimpulannya, di bulan Rajab tadi kita banyak-banyak membersihkan tubuh kita, istighfar. Di bulan Sya'ban ini kita banyak-banyak hati kita bersih. Jangan ada iri hati terhadap orang lain. Jangan ada kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Di bulan Ramadan nanti, setelah tubuh kita bersih, hati kita bersih, maka kita gampang untuk taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Demikian dapat saya sampaikan pada malam hari ini, hikmah Rajab, hikmah Sya'ban, hikmah Ramadan. Bulan Ramadan artinya Ramadan yarmudu Ramadan, artinya Ramadan itu menghancurkan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan menghancurkan dosa-dosa kita beberapa tahun yang lewat dengan adanya bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis Nabi. Siapa puasa bulan Ramadan dan malam harinya dia qiyamul lail ihtisaban, berbuat sesuatu yang baik, Allah ampuni dosa yang telah lewat, dosa yang akan datang. Ramadan adalah melebur dosa. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan wa la hajatan ya rabbal alamin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.